Mas Gubernur, bagaimana Anda melihat pengalaman dari Mas Yaya Yatmaka ini? Iya Mbak Rosi, jadi waktu malam itu kami teleponan dengan Kapolda, juga dengan Mas PK terhadap kondisi ini, dan Mas PK menyampaikan kepada saya ada yang ditangkap atau mungkin bahasa polisinya diamankan, apapun lah istilahnya itu, dan kemudian saya coba komunikasi dengan polisi dan pagi harinya saya ke sana, lalu saya minta apakah ya memang perlu diamankan atau perlu ditahan begitu, dan saya minta untuk dilepaskan, dan siangnya mereka dilepaskan. Yang kedua, saya kemudian mendapatkan gambaran dari kepolisian pada saat itu, sekaligus membuat press conference yang ada di situ, termasuk memutar video-video yang dari kepolisian disiapkan. Lalu setelah itu saya diajak untuk melihat kondisi yang ada di lapangan, dan saya sempat ketemu dengan satu warga yang beberapa warga yang sudah diukur. Makanya sewaktu itu saya, apakah hanya ini warganya, yang ini Pak yang bisa ditemui hari ini ya. Setelah itu saya kemudian pulang, karena kejadian ini hanya baru hari ini, sebenarnya kejadiannya sudah sangat lama. Dan akhirnya saya bisa berbincang dengan beberapa kawan yang waktu itu sebelum pulang sempat ada teman yang di sana video call dengan saya, mungkin seperti yang ada di gambar ini. Setelah itu mereka bisa pulang ya, saya berbincang, saya lupa namanya Mas siapa tadi yang ditangkap itu, saya yang viral kemarin Pak, begitu. Terus ya gimana kondisi kesehatanmu, begitu. Ya. Saya ditarik-tarik agak pegal-pegal, ya sudah dibawa saja ke rumah sakit. Terus kemudian saya komunikasi dengan beberapa teman yang mendampingi yang ada di situ. Jadi kalau melihat dari sisi kejadiannya Mbak Rosi, seperti itu kemarin. Ya. Apakah kemudian peristiwa kemarin bisa dapat catatan atau evaluasi, Mas Gubernur, bahwa terlepas dari apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, ini menjadi catatan serius tentang memang ada eksesif dalam proses pengamanan pengukuran? Oh iya, tentu saja menjadi evaluasi, karena awal rencana pengukuran yang akan dilakukan oleh BPN, dan BPN meminta diadakannya pengamanan oleh kepolisian, ternyata pada faktanya kan ada kejadian ya. Ya, kalau maaf Mas Ganjar, karena kalau kita lihat dengan begitu banyak dengan bersenjata lengkap seperti itu, rasanya memang kok kayaknya overacting sekali hanya untuk pengukuran tanah. Oh iya Mbak, pengukuran tanah kan tidak selalu sukses ya. Kami aja beberapa kali waktu itu coba berkomunikasi untuk masuk juga tidak bisa. Maka ketika kemudian ada sekian warga yang siap diukur dan BPN tidak bisa masuk, pada saat itu kami komunikasi dengan BPN, komunikasi dengan BBWS, terus kemudian ya sudah Anda sekarang biar bisa cepat mengukur terhadap mereka yang sudah siap diukur apa yang dibutuhkan. Lalu dari BPN meminta dilakukan pengamanan. Kemudian kita melihat seperti itu, betul yang mesti kita review. Ya, apakah pengamanannya seperti itu? Baik. Belajar dari pengalaman ini, mungkin rasanya sekarang sudah bisa kita terbuka dialog. Apakah yang pro, apakah yang kontra, dan kita bisa komunikasikan bahwa kalaulah kemudian yang kontra bisa kita hormati, ya kan pasti tidak diukur dulu kan, ya. Pasti akan ada upaya-upaya untuk komunikasi. Terhadap mereka yang sudah siap diukur, dan tidak perlu kemudian di antara kedua belah pihak saling mempengaruhi untuk saling mengganggu begitu. Dan menurut saya kalau itu bisa dilakukan tidak perlu pengamanan yang seperti itu begitu.